Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market terkoreksi sebesar 1,47%. Dengan total market cap mencapai di 1,59 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,04% dan penurunan volume sebesar 8,78%. Untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 1,46% dalam 24 jam terakhir yang membuat Bitcoin sekarang kembali ke angka 42.440 ya. Ini kayaknya dekat-dekat MA20. Kita harus cek ya, dia berhasil di close di atas atau di bawah. Kayaknya di bawah deh. Ya, kita harus cek lagi lah ya. Nah, untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 2,19%. Lalu mungkin yang signifikan lagi adalah BNB, dia rally sebesar 2,23. Dan untuk Cardano dia ngedam sebesar 5,33% ke angka 57 sen. Dan kurang lebih seperti itu ya. Seperti biasa gue ingatkan, sekarang kita sudah aktif di TC sudah aktif di X atau di Twitter ya. Jadi buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, dimana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto tentunya ya. Bisa bentuknya analisa, news, dan juga memes. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar. Kita geser ke GMT plus 7 seperti di sini ya, seperti biasa. Nah, untuk hari ini hari Rabu tanggal 20 Desember. Kita bisa di sini di US itu kan keluar beberapa data penting. Yang pertama adalah CB Consumer Confidence untuk data bulan Desember. Untuk ini harapannya apa? Harapannya adalah supaya DB rendah daripada ekspektasi ya, berarti lebih rendah daripada 103,8 supaya USD melemah ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah existing home sales. Untuk existing home sales ini harapan kita adalah sama supaya dia lebih rendah daripada ekspektasi, berarti lebih rendah daripada 3,78 juta ya. Nah, yang terakhir adalah crude oil inventory. Seperti biasa ya, ini udah hafal di luar otak. Harapan kita adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Untuk besok kita coba intip dulu yang penting atau enggak. Besok itu tanggal 21 Desember hari Kamis. Dan dari US akan keluar GDP. Wah, ternyata besok penting banget ya. Ada GDP, ada Initial Jobless Claim, dan juga ada Philadelphia Fed Manufacturing Index ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke news. Dan newsnya datang dari US, di mana ya ETS spot dari BlackRock sudah mendapatkan ticker ya. Nah, ini artinya apa? Sudah semakin mendekat ke approval ya. Seperti yang kita tahu memang banyak para analis-analis TradFi terutama ya menyatakan bahwa kemungkinan besar Januari ini ya keputusan untuk di-approve atau tidaknya ya. Nah, sekarang nama si tickernya itu adalah IBIT ya, IBIT ya. Nah, ini sesuai dengan filing di hari hari Senin kemarin ke SEC gitu ya. Nah, untuk redemption modelnya sendiri sekarang sudah diupdate ya, sepertinya SEC memfavor cash model, di mana ini merequire BlackRock untuk move Bitcoin out of storage, sell it right away, dan juga give the cashnya back ke investor kalau sampai ada yang meredeem sharesnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke Twitter ya. Untuk di Twitter ini simple banget ya. Siap nggak kalau terjadi seperti ini ya? Nah, mungkin buat lo yang bingung, ini apaan bang ya? Ini pergerakan seperti yang terjadi di 2020 ya. Nah, buat lo yang nggak tahu konteksnya apa di 2020 ya. Di 2020 itu terjadi resesi karena COVID-19 ya. Nah, jadi ini tergantung sama yang kita bahas dari kemarin-kemarin nih, bahkan dari awal dari 2023 ya. Gue udah bilang bahwa siap-siap kita harus lihat apakah terjadi resesi atau tidak. Terakhir Jerome Powell ngomong masih ada kemungkinan resesi ya. Nah, kalau sampai beneran terjadi resesi dan drop sampai ke sini, apakah kita siap atau tidak? Ya, kalau menurut gue sih siap nggak siap ya harus mempersiapkan mental just in case terjadi begitu. Tetapi kalau menurut gue ya, ini menurut gue, kalau sampai terjadi resesi ya, kayaknya dropnya nggak akan separah 2020. Karena 2020 ini kita tahu COVID-19 itu ya udah inget sendiri ya pasti ya. Di zaman itu orang-orang sampai tidak boleh keluar dari rumah ya. Nah, for now sih resesinya kayaknya lebih nggak separah itu
in my opinion ya. Jadi mungkin kalau sampai drop pun ya mungkin ke daerah sini ya 25 ribuan lagi maybe ya. We'll see. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya kondisinya. Oh, ternyata berhasil di atas dari EMA20 ya. Berarti dia berhasil menyelesaikan PR yang kita bahas kemarin ya. Nah, ini sekarang kita bisa lihat ya, yang menjadi sedikit dilema adalah apa? Ini dia masih tidak membuat lower low, technically speaking ya. Tetapi dengan jelas daerah 43.258 ini masih menjadi resisten untuk Bitcoin. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah duel lagi seperti di sini ya. Duel antara 43.258 sebagai resisten dan MA20 sebagai support. Sayangnya kemarin MA20 udah pernah kalah sekali nih. Apakah hari ini akan kalah lagi? Ya, tentunya harapan kita tidak ya. Semoga dia bisa mantul. Dan PR yang mungkin secondary-nya adalah semoga bisa daily close kembali di atas dari 43.258. Oke, selanjutnya kita akan geser ke weekly ya. Ini masih sama ya tentunya untuk Bitcoin. Harapan kita itu adalah dia bisa bertahan setinggi mungkin di sini ya. Gue nggak berharap dia bisa ngepam dulu nggak. Ya bertahan di sini, drop sedikit nggak apa. Yang penting sampai bull support band menjemput ke harga yang dekat-dekat sekarang. Karena sekarang masih lumayan jauh ya. Di angka 34.000 sampai 32.000. Nah, selanjutnya kita geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar overall sesuai dengan harapan kita ya. Dia berhasil menyelesaikan PR yang sudah kita bahas dari kemarin. Retest 1, retest 2, retest 3. Nah, mulai ke bawah. Tinggal semoga mungkin hari ini bisa mulai retest ke support 101,98. Dan kalau bisa dia jebol dan daily close di bawah dari 101,98 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya untuk hari ini ya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin seperti biasa ya. Untuk buy limit ya, buy limit kemarin itu kan MA20 menjadi buy limit kedua ya, kita geser. Nah, dia mantul di buy limit kedua. Jadi buat lo yang kemarin mungkin ketinggalan, boleh update. Sekarang buy limit kedua itu di angka 42.223. Buy limit ketiga di angka 41.204. Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi apa? Retest 1, retest 2 di posisi posisi long ya, karena MA20-nya sudah ke retest 2 kali. Nah, target TP dari posisi long kita jelas yaitu di angka 43.258. Sementara untuk posisi shortnya pada hari ini kita sudah bisa pasang limit ya. Limit posisi short di sini karena kemarin sudah terjadi retest pertama. Jadi kalau sampai naik ke sini, kita otomatis kebuka posisi short dengan target TP di MA20. Dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Cukup volatile ya, kemarin retest ke 2232 tapi gagal reclaim, jadi masih di daerah sini ya. Untuk posisi spotnya ini buy limit pertama tembus ya, buy limit kedua masih di retest. Jadi untuk sekarang
buy limit kedua masih bisa di 2123 dan buy limit ketiga di MA50 yaitu di angka 2090 ya. Nah, untuk posisi futuresnya sayang banget kemarin tidak dapat retest kedua ya. Jadi kita nggak dapat posisi long. Kalau kemarin dapat posisi long di sini ya, retest otomatis kena target TP. Sayangnya nggak ya, belum rezeki. Nah, setup yang mungkin sekarang lebih dekat adalah posisi short. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 2232, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 2123. Dan kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot sayangnya terjadi diliklus sedikit di bawah dari $6 lebih 69 sen. Artinya buy limit kedua tembus. Jadi untuk sekarang kayaknya buy limit kedua kita skip dulu aja. Jadi kalau mungkin sekarang kita geser ke sini aja buy limit ketiga yaitu di MA20 di angka $6 lebih 59 sen. Untuk posisi future sayangnya posisi long kita kena cut loss walaupun tipis tapi ya sudah ya, tetap kita harus disiplin. Kena cut loss tipis. Untuk posisi short masih jauh, jadi kita bahas nanti. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini sayangnya reclaim yang terjadi tanggal 18 Desember kemarin gagal untuk dipertahankan ya. Jadi untuk posisi spotnya kembali ke kemarin lusa berarti ya, buy limit kedua di 54 sen dan buy limit ketiga di MA20 di angka 53 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya nanggung posisinya ya. Yang paling dekat mungkin posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di 59 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 54 sen. Dan kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat di sini ya. Kemarin lusa kan terjadi reclaim tapi tipis. Sayangnya kemarin belum berhasil dipertahankan reclaimnya. Jadi kembali ke bawah di $40 lebih 77 sen. Berarti untuk sekarang buy limit yang tersisa adalah buy limit kedua di 38,10 dan buy limit ketiga di MA20 di angka $33 lebih 9 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini seperti pembahasan kemarin ya, apabila ternyata deliklusnya di bawah berarti kita bisa setup posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di $40 lebih 77 sen ya. Nah, target TP dari posisi short kita adalah di angka 38,10. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 38,10. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 40,77 ya. Seperti biasa gue ingatkan, untuk hari ini akan keluar beberapa data penting dari US ya. Akan dimulai dari jam 10 malam. Jadi buat lo yang konservatif, mungkin boleh pertimbangkan TP secara manual sebelum kena jam segini. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi buat lo yang memang agresif ya silakan nunggu, siapa tahu bisa sesuai dengan harapan kita gitu ya. Nah, dan jangan lupa juga jangan pakai uang panas, jangan over leverage, jangan berpikir pendek ya, tapi harus berpikir panjang untuk cryptocurrency in general. Dan buat lo yang pengen request ya mungkin pair-pair tertentu biar bisa masuk ke DCWT, bisa komen di bawah. Apabila cukup banyak demand, kita akan mungkin geser salah satu yang ada di sini dan bisa bahas mungkin altcoins favorit lo ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.